Shalom manusia Allah yang perkasa, puji Tuhan kita ada sebagaimana kita ada saat ini hanya karena kasih anugerah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, amin. Haleluya, mari dengan segenap hatimu kita mau memuji nama Tuhan Yesus kita. Karena dia sungguh Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh lebih lagi Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa, nama-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau disanjung Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu Kau
Terima kasih Allah yang hidup. Sungguh layak Engkau disanjung dan disembah. Sekalipun daging kami dan hati kami lenyap Tuhan. Tuhan, tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Apapun badai hidup kami Tuhan Yesus, Engkau tetap Allah sampai selama-lamanya, yang tinggal dalam setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kerinduan-Mu membawa kami terus Tuhan, menyadari keberadaan kami di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu lah Tuhan yang disanjung sampai selama-lamanya. Melalui ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami untuk meninggikan nama Allah yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Engkau yang disenangkan Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dan kami umat yang berkemenangan sama-sama katakan amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya, sungguh kasih Allah tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, amin. Setiap hari
Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu untuk menerima firman Tuhan. Kami teduhkan hati kami dalam firman-Mu. Kami nikmati setiap perkataan-Mu yang hidup Tuhan. Dan tidak ada satupun firman-Mu yang gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dengan segenap hati setiap kebenaran yang telah Kau wariskan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur sim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
baiknya kasih setia Tuhan. Haleluya, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya, terpujilah nama Allah yang hidup, dipermuliakan namamu sampai selamanya. Allah yang memelihara kami, oh Yesus, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kia pasye, kia raya masyere, kia rama kasih kapataya rama shikaraya nasyere. Sungguh firman Tuhan yang menopang setiap kami. Sungguh kami tidak mampu tanpa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tempatkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kiara makasih karaya makasih karaya nasyere. Kiara laraya makasih kapaya rabasyere. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan di hati setiap umat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku. Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah.
Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman hidup ini ke dalam pimpinan dan tuntunan-Mu yang mulia Allah Roh Kudus, sehingga olehnya kami diberkati dan nama-Mu dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan segenap hati. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Ada pepatah yang mengatakan, dalamnya laut dapat diukur. Namun dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Pepatah ini hendak memberitahukan kepada kita bahwasanya dengan kecerdasan dan kemampuan yang dimilikinya, manusia bisa melakukan pekerjaan yang terlihat hampir mustahil ini, yaitu mengukur kedalaman laut. Namun tidaklah demikian dengan pekerjaan mengukur atau memahami kedalaman hati seseorang. Kecerdasan yang sama yang dimiliki oleh manusia tidak cukup untuk bisa membuat dia memahami hati sesamanya atau bahkan hatinya sendiri. Padahal hati adalah merupakan pusat dari seluruh kehidupan kita sebagai manusia. Hati inilah yang kemudian mengarahkan segala pilihan-pilihan hidup, yang mengarahkan segala keputusan-keputusan hidup yang kita ambil di perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan ini, semuanya memang bersumber dan berpusat dari hati. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus satu kali berjumpa dengan orang-orang yang munafik, yang berusaha memberikan tampilan-tampilan baik dalam perilaku kehidupannya, padahal hatinya jahat. Oleh karena itu saudaraku, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang munafik, yang berusaha menampilkan perilaku-perilaku baik hanya untuk mengundang pujian dan hormat dari orang lain, sementara hati mereka jahat semata-mata, Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang seperti itu supaya mereka terlebih dahulu menyehatkan kondisi hatinya. Sehingga apa yang diperagakan oleh mereka di dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan sesuatu yang wajar. Apabila kondisi hati mereka sehat, baik. Namun apabila kondisi hati mereka sakit, dalam tanda kutip tidak sehat, maka apa yang mereka tampilkan dalam kehidupan mereka sehari-hari hanyalah sebuah peragaan palsu yang bersifat sangat sementara. Untuk itu saudara, kita bisa melihat dalam keseharian kita, bagaimanakah kita melihat wujud asli seseorang atau tabiat asli seseorang lebih tepatnya adalah bukan ketika segala sesuatu di kehidupannya berjalan baik, tetapi justru pada waktu segala sesuatu dalam kehidupannya berjalan tidak baik, ketika ia disakiti, ketika dia diperlakukan tidak baik, ketika dia dirugikan, dari sanalah akan muncul siapakah dia sebenarnya. Karena itu saudaraku, ketika orang tersebut hatinya, sumber hidupnya itu berisikan kebenaran firman Tuhan, maka apapun keadaannya,
dia tetap akan menampilkan peragaan yang memberkati setiap orang. Sebaliknya, ketika hatinya sebagai pusat kehidupannya berisi segala sesuatu yang tidak terkait dengan firman Allah, segala sesuatu yang berisi tentang ajaran-ajaran dunia ini, maka ketika dia berada dalam situasi buruk yang tadi saya gambarkan itu, muncullah karakternya yang sebenarnya, marah, emosi, sakit hati, dendam, dan sebagainya. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan Yesus memberikan komentarnya kepada keadaan hati manusia sebagai sumber, sebagai pusat kehidupan yang benar-benar harus diperhatikan oleh kita sebagai manusia secara umum dan sebagai umat Allah secara khusus. Matius 15 ayat 19. Dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sebaliknya ketika hati dipenuhi dengan firman, maka timbullah segala sesuatu yang baik dalam kehidupan orang tersebut. Berkenaan dengan ini saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amsal 4 ayat 23 memberikan perintahnya kepada kita untuk menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Dikatakan di sana, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Versi firman Allah yang hidup menuliskan demikian di ayat yang sama. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hati mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Amin. Namun sahabat, apa yang kita baca di dalam perintah Amsal pasal 4 ayat 23 ini meninggalkan sebuah pertanyaan sederhana bagi Anda dan bagi saya tentunya. Yaitu bagaimanakah caranya kita bisa menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Sementara kita mengakui bersama bahwa tak seorang pun dari kita sanggup menyelidiki kedalaman hati ini. Bahkan Salomo, sang penulis kebenaran ini dalam pimpinan Roh Kudus pun kita ketahui bersama. Dia tidak menyelesaikan secara gemilang perkara menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena kita sama-sama tahu berkaitan dengan apa yang Alkitab katakan dalam perjalanan kehidupan seorang Salomo. Bagaimana Salomo jatuh di dalam perkara menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bertanya atau mempertanyakan perkara menjaga hati dengan kewaspadaan, maka tempat yang paling tepat, pribadi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan kita, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah pribadi sang pencipta itu sendiri. Karena dialah yang paling tahu keadaan hati manusia ciptaannya. Apa yang ada di sana, apa yang terperagakan di sana, apa yang tersimpan di sana. Hanya Allah lah yang paling tahu bagaimanakah caranya menjaga hati manusia yang begitu rumit dan tak terselami itu. Sehingga kadangkala harus kita akui sekalipun dengan perasaan sangat malu. Ketika kita menolong orang susah, di sana terselip maksud-maksud untuk dipuji, untuk dihormati. Atau ketika kita menolong orang yang sedang susah, kita juga mengharapkan sesuatu di balik pertolongan itu, semacam udang di balik batu. Atau ketika seseorang berbicara seolah-olah dia merendahkan diri, padahal jauh di kedalaman hatinya ia sedang memutar iklan untuk menunjukkan betapa hebatnya dia, betapa terhormatnya dia.
Itu perkara hati. Yang tak terselidiki dan tak terselami itu. Bahkan oleh kita sendiri. Oleh karena itu Sang Pencipta, di dalam Kristus Yesus Allah yang menjadi manusia, menjawab pertanyaan kita berkaitan dengan Amsal pasal 4 ayat 23 tadi. Bagaimanakah caranya seorang anak Tuhan menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan? Tuhan Yesus memberitahukan pelajaran amat sangat penting ini yang dicatat di dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan 24. Dalam sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus memberitahukan pertama kalinya kepada para murid-muridnya secara sangat terang-terangan tentang bagaimanakah Mesias yang telah dinubuatkan untuk menyelamatkan Israel harus menderita dan harus menanggung kematian secara begitu menyakitkan dan memalukan di atas kayu salib. Mari kita perhatikan Matius 16 ayat 21. Dikatakan di sana, sejak waktu itu, maksudnya sejak waktu itu adalah kalau Anda membaca kebenaran ini, di atas perikop itu ada sebuah perikop yang menyertai atau pendahulu sebelum pernyataan ini di ayat 21 ini. Bagaimanakah Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Dan ketika para murid itu menyatakan berbagai macam pernyataan berkaitan dengan siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Namun ada satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa memberkati. Dan itulah kebenaran yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di hadapan para muridnya. Ketika kemudian Petrus berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus, sebab apa yang kau katakan adalah merupakan penyingkapan dari Allah sendiri kepadamu. Nah, setelah bagian itu, maka dilanjutkan di Matius 16 ayat 21. Dikatakan sejak waktu itu, setelah pengakuan para murid yang diwakili oleh Petrus ini, dan mereka mengaminkan kebenaran itu. Sejak waktu itulah Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 16 ayat 22. Ada respon yang sangat menarik yang dilakukan oleh seorang Petrus yang sebelumnya mendeklarasikan berdasarkan pengurapan Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Lihat ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Coba lihat. Tuhan Yesus mengucapkan sebuah kebenaran penting berkaitan dengan misi mengapakah ia datang ke dalam dunia. Namun Petrus yang mengatakan pernyataan hebat bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah, dan diaminkan oleh mereka semua. Ternyata ketika Sang Mesias memberitahukan kebenaran yang harus dia lakukan, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Bahwasanya sekali-kali apa yang Tuhan Yesus katakan tidak akan terjadi. Sekali-kali Allah menjauhkan semua itu daripada Tuhan Yesus Kristus.
secara kasat mata, tentu saja peragaan yang dilakukan Petrus kepada Tuhan Yesus, sekalipun terlihat sangat kurang ajar, tapi rasanya perkataan Petrus itu terdengar sangat baik. Terdengar sangat menyejukkan hati, sangat membela Tuhan Yesus, sangat perhatian kepada gurunya, sangat mengasihi Mesias itu. Namun respon Petrus kemudian pun memancing respon Kristus terhadap tindakan kasih dalam tanda kutip seorang Petrus. Mari kita lihat jawaban Tuhan Yesus menanggapi respon Petrus yang seperti itu. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Enyahlah iblis." Perhatikan baik-baik. "Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wow. Kalau kita sedang bertanya atau mempertanyakan urusan bagaimana menjaga hati yang tak terselami dan tak terselidiki oleh manusia, maka inilah bentangan pengajaran yang paling hebat oleh sang pemilik, sang pencipta manusia itu sendiri, yang paham betul kondisi hati manusia. Menanggapi tindakan kasih dalam tanda kutip Petrus, Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Apa yang bisa kita tangkap dari respon Tuhan Yesus yang sedemikian rupa kepada kita? Tentu saja di kalimat pernyataan ini Tuhan Yesus tidak hendak menyatakan atau menyamakan Petrus sama dengan iblis, sama sekali bukan. Akan tetapi saudara, kita bisa melihat dengan sangat jelas apa yang dikatakan oleh Petrus yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pasti merupakan pekerjaan iblis, benar? Itu pasti merupakan pekerjaan iblis yang telah ditaruh iblis dalam pikiran Petrus. Kemudian dibiarkan Petrus untuk menguasai hatinya. Kemudian dibiarkan Petrus untuk terucapkan dalam pernyataan mulutnya bahwasanya Mesias tidak boleh mati. Bahwasanya Mesias tidak boleh mati. Padahal apa yang dinyatakan oleh Petrus itu bukan merupakan pernyataan Allah. Dia menentang apa yang dikatakan Allah. Dan itu hanyalah merupakan perbuatan iblis saja. Sekalipun Petrus gak ngeh kalau bahasa orang Jakarta. Sekalipun Petrus sama sekali tidak paham. Mengapakah Tuhan Yesus berkata sedemikian keras kepadanya? Bagaimana mungkin perhatiannya, simpatinya, atau tindakan kasih dalam tanda kutip yang tadi saya sudah katakan adalah merupakan pekerjaan iblis di dalam dirinya. Betapa rumitnya perkara menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dia gak ngerti mengapakah Tuhan Yesus bereaksi begitu keras. Enyahlah engkau iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Wah, ini merupakan sebuah pernyataan, pelajaran yang sangat penting bagi seluruh umat Allah. Teristimewa bagi seorang Petrus dalam urusan menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan ketika
Petrus tidak paham, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia pikirkan, dan apa yang tersimpan dalam hatinya ketika dia tidak menghendaki Mesias harus mati. Tuhan Yesus memberitahukan kepadanya. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada Anda dan saya yang hidup pada masa kini. Supaya berkaitan dengan perkara menjaga hati. Dia memberitahukan jalan keluarnya. Sehingga kita tidak terjebak lagi oleh begitu banyak jebakan iblis. Yang ditaruhnya dalam segala situasi. Dalam segala bentuk pikiran-pikiran yang bukan firman. Dan dalam segala bentuk perasaan-perasaan yang berbeda dan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kuncinya ada di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Juga kepada Petrus tentunya. Dan kepada kita semua pastinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu pelajaran pentingnya. Dalam urusan perkara menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang pertama yang hendak Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah sangkal dirimu. Apa itu sangkal diri? Yaitu apapun yang ada di dalam hatimu atau hatiku yang berbeda, bertentangan dengan firman Tuhan dalam semua kehendak dan keinginan kita, kita harus mengatakan tidak. Apapun yang ada di dalam hati ini, dalam bentuk kehendak, dalam bentuk keinginan, atau apapun juga, jika itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berkata tidak. Bahkan sekalipun itu terlihat baik oleh penglihatan kita, kita harus mengatakannya tidak jika itu bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 24 ini secara sekaligus juga adalah merupakan persyaratan bagi setiap umat Allah. Ketika kita berkerinduan, berkeinginan untuk menjadi murid Yesus atau pengikut Kristus atau umat yang diberkati oleh Allah, maka bagian pertama yang harus kita lewati adalah sangkal diri. Mengapakah perkara menyangkal diri adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan seorang pengikut Kristus? Juga merupakan bagian terpenting dalam urusan menjaga hati dengan segala kewaspadaannya. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengingatkan, sekiranya kita lupa, peristiwa mula-mula yang nun jauh di dalam ingatan setiap manusia, bahwasanya dosa pertama kali memasuki kehidupan manusia melalui Adam dan Hawa adalah merupakan sebuah perkara manusia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Ketika pada waktu itu
secara sadar manusia memilih untuk berbeda dan bertentangan dengan firman Allah yang berkata, jangan makan buah dari pohon yang kularang ini, pengetahuan baik dan jahat itu. Kalau kamu makan, kamu mati, kata Tuhan kepada Adam. Namun kemudian ketika iblis melalui ular membisikkan kepada mereka, berkata kepada mereka, bahwasanya kamu sekali-sekali tidak akan mati kalau kamu makan buah pohon yang dilarang Allah itu. Sebaliknya, kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Manusia menggunakan pikirannya, manusia menggunakan perasaannya untuk mengolah informasi yang disodorkan iblis kepadanya. Dan hasilnya iblis memenangkan pertandingan itu ketika hati manusia diliputi oleh keinginan untuk menjadi seperti Allah. Sehingga dia memilih atas dasar kesadaran untuk berbeda dengan firman Allah dan bertentangan dengan firman itu. Itulah pertama kali dosa masuk dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mengapakah perkara menjadi pengikut Kristus? Sekaligus mengapakah perkara menjaga hati ini harus dilalui dengan sebuah langkah awal, menyangkal diri kita. Menyangkal hati ini apabila di sana ada keinginan dan kehendak yang berbeda dengan firman Tuhan. Mengapa itu yang menjadi paling penting? Sebab tidak mungkin kita bisa berjalan seiring dengan Tuhan jika kita tidak seia sekata dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dengan pendapatnya, dengan perasaan Allah yang tertuang dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita bisa berjalan beriringan. Oleh sebab itu apa yang tidak dimengerti, dipahami oleh seorang Petrus telah disingkapkan oleh Allah bagi kita. Secara khusus bagi Petrus, bahwasanya keberbedaan, gairah, perasaan, kehendak, keinginan hati ini yang berbeda dengan firman Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat mematikan kita. Bahkan kalau saya mau mengatakan apa adanya, itu menjadi senjata iblis untuk menjatuhkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Petrus dalam ketidakmengertiannya, dia mengikuti apa yang telah disodorkan iblis ke dalam hati dan pikirannya. Untuk merasa, untuk berpikir, untuk mengucapkan pernyataannya bahwasanya Mesias tidak boleh mati. Karena dia tidak mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi dalam Mesias. Padahal dia harus paham dengan benar sebagai murid Kristus bahwa beriringan seia sekata dengan firman Allah. Dalam hal ini dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, dengan apa yang telah dinyatakan dalam nubuatan para nabi sebelumnya berkaitan dengan misi Mesias, Allah yang menjadi manusia yang akan menyelamatkan Israel dan setiap orang yang percaya kepadanya adalah ditempuh melalui jalan salib. Sebab hanya melalui cara itulah maka Tuhan Yesus membebaskan semua orang yang percaya kepadanya dari kutuk belenggu kuasa dosa. Oleh karena itu saudaraku, perhatikan dan ingatlah untuk mencatat bagian ini dalam hati kita masing-masing. Perkara menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Sehingga kita dapat mengarahkan kehidupan ini dalam perjalanan yang seiring bersama dengan Tuhan. Harus dimulai dengan langkah menyangkali diri kita. Bagian yang kedua, setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau berjalan dengan dia harus menyangkal dirinya. Maka yang kedua adalah memikul salibnya atau pikul salib. Saudaraku, pikul salib atau memikul salib
sebagai persyaratan menjadi pengikut Kristus, sekaligus sebagai cara yang dipakai Tuhan untuk menolong kita menjaga hati dengan segala kewaspadaannya, adalah sebuah istilah yang hendak menunjuk kepada panggilan untuk menderita atas nama kebenaran atau firman Allah, yang pada ujungnya mempersiapkan kita dipermuliakan bersama-sama dengan Allah yang mulia itu. Memikul salib atau pikul salib membawa kita untuk paham betul akan panggilan kehidupan setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk pun menderita bersama-sama dengan Dia atas nama kebenaran. Di bagian ini saudara, Tuhan Yesus hendak menyingkapkan kepada kita bahwasanya, sadarkah kita, pahamkah kita, mengertikah kita jebakan, perangkap, tipuan yang diletakkan iblis kepada setiap manusia, secara khusus orang yang percaya, selalu mendatangi kita dalam bentuk kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan hidup, kemewahan yang berada di luar pagar firman Allah. Iblis selalu membuat tipuan yang sama. Dalam tahun-tahun dimulainya kehidupan manusia, tipuannya selalu sama. Dia mendatangi kita dengan segala yang terlihat oleh mata jasmani ini, yang dirasa oleh hati ini, dan tubuh fisik ini, berkaitan dengan segala sesuatu yang menyenangkan kita. Sukses, kebahagiaan, kesenangan, pesta pora, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa memperhatikan itu dan kita menginginkan itu, bahkan ketika itu berada di luar pagar firman Tuhan. Untuk itu Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap orang yang percaya kepadanya, yang hendak berjalan beriringan dengan Dia, untuk tetap menjaga kesetiaannya sampai pada akhirnya, harus memikul salibnya, harus menderita atas nama kebenaran. Bahasa sederhananya, kalau saya mau membahasakannya dalam kata kalimat, yaitu di dalam kita menikmati seluruh kebahagiaan, di dalam kita menikmati segala macam kesenangan, di dalam kita menikmati segala macam kesuksesan di hidup ini, maka kita tidak boleh menikmatinya dengan cara yang bertentangan atau berada di luar pagar pelindung, pembatas firman Tuhan. Kita tidak boleh menikmatinya dengan cara berada di luar pagar pelindung firman Tuhan. Kita tidak boleh memilih untuk bertentangan dengan Allah dalam firman-Nya, hanya untuk memperoleh apa-apa yang disodorkan oleh iblis dengan cara-caranya yang licik. Kalau kita mau jujur memperhatikan Petrus di konteks ini, apa yang tersimpan dalam hatinya, apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan, serta apa yang dia ucapkan kepada Sang Mesias yang harus menderita dan mati itu demi untuk memberkati, menyelamatkan umat manusia. Kalau kita membedah isi hati Petrus, bahwa di sana Petrus sedang menolak untuk menderita atas nama kebenaran. Petrus sedang memilih untuk berada di daerah yang aman-aman saja, tetap bersukacita dalam tanda kutip, sekalipun itu bertentangan dengan firman Allah. Maka hasilnya saudara, setelah pernyataan itu, pada bagian berikutnya kita mendapati Alkitab menyatakan kepada kita, Petrus menyangkali Tuhan Yesus Kristus.
3 kali. Dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang diadili, Petrus begitu takut untuk menyatakan bahwa dia adalah murid atau pengikut Tuhan Yesus yang sebentar lagi disalib, yang sedang dihakimi pada waktu itu. Hatinya begitu menolak untuk mengatakan, iya saya memang bersama-sama dengan Kristus, saya mengenal dia. Dia memilih jalur untuk berada dalam keadaan kondisi aman-aman saja. Sekalipun itu berbeda dengan firman Allah. Sebab dari awalnya Petrus memang menolak menerima kenyataan bahwa Mesias harus mati. Dia berpikir Mesias yang hebat itu tidak mungkin mati dan tidak boleh mati. Pikiran yang bukan pikiran Allah. Sekalipun Mesias yang hebat itu sangat bisa untuk tidak mati. Dalam tanda kutip. Kalau dalam pengertian mengalahkan iblis, Tuhan Yesus tidak harus mati. Kalau dalam pengertian harus mendapat kemenangan, Tuhan Yesus tidak perlu melakukan perkara-perkara berperang dan sebagainya. Karena dia pencipta, dia bisa lakukan apapun hanya dengan sekali berkata-kata. Namun catatan pentingnya adalah hanya melalui jalan kematian di kayu salib, Mesias itu baru bisa mengadakan penyelamatan atas umat manusia. Bukan untuk dirinya yang hebat dan mulia itu. Itu yang tidak dipahami oleh Petrus. Karena itu Tuhan Yesus menyingkapkan kepada Petrus. Dan kepada kita semua. Kamu harus menyangkal dirimu. Kamu harus pikul salibmu. Menderita atas nama kebenaran. Untuk memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus yang mulia itu. Jalannya cuma itu, saudaraku. Jalannya cuma itu. Dan puji Tuhan kalau Alkitab kemudian memberitahukan kepada kita. Setelah penyesalan yang sangat luar biasa, seorang Petrus terhadap pernyataannya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Terhadap penyangkalannya akan guru dan Tuhannya. Setelah penyesalannya itu, dia kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menerima penyingkapan itu. Dan dia menerima pelajaran penting itu. Dia menerima semuanya itu. Maka ketika kalimat yang terakhir. Di bagian persyaratan mengikuti Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang kemudian kita bisa memperoleh pelajarannya. Dalam perkara urusan cara menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Di bagian yang ketiga dikatakan. Menyangkali diri, pikul salib, dan mengikut aku. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kesediaan kita untuk menyangkali diri kita. Ketika di sana ada segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita memilih untuk tunduk kepada firman itu. Dan ketika kesediaan kita memikul salib. Menderita bersama Kristus hanya atas nama kebenaran. Hanya atas nama firman Tuhan tetap ada dalam diri kita. Apapun resikonya. Ketika kita telah melakukan 2 bagian penting ini saudara. Keduanya akan bersama-sama mengarahkan kita. Menjaga kita. Menolong kita. Untuk tetap kuat di dalam perjalanan mengiring Tuhan Yesus Kristus. Sampai Kristus datang. Mengapakah demikian hebatnya pengajaran ini? Oleh karena kekuatan firman Allah yang tertulis, yang kita baca, yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Baru bisa dinyatakan, diwujudkan, dialami oleh setiap kita. Apabila kita dengan ketulusan hati memilih untuk menyatakan firman inilah segala-galanya. Dan menolak untuk berjalan dan mengakui apapun yang bukan firman. Demikian juga ketika dalam peragaan kehidupan kita sehari-hari. Kesediaan kita
untuk menggandeng kebenaran firman sebagai petunjuk arah kehidupan kita, apapun resikonya. Telah menjadikan saudara dan saya untuk senantiasa mengalami kekuatan Allah yang berada di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu saudaraku, setelah Petrus menyadari kebenaran yang dikatakan oleh guru dan Tuhannya, hatinya tidak lagi dibiarkannya untuk takut menanggung penderitaan atas nama kebenaran firman. Di sanalah kekuatan firman itu muncul, mewujudkan dirinya dalam diri seorang Petrus. Sehingga pada akhirnya Petrus bukan cuma sekedar tampil gemilang, berjalan beriringan dengan Kristus Tuhan dan gurunya. Tetapi di akhir hidupnya, akhir hayatnya, Petrus tampil gemilang, menyaksikan kepada dunia, mempersembahkan kemuliaan kepada Allah yang disembahnya. Bagaimanakah dia menutup matanya di hembusan nafas terakhirnya untuk berdiri memikul salibnya atas nama kebenaran. Dia tidak bersedia, takut berbeda dengan kebenaran firman. Sehingga dia memutuskan dengan sangat sadar dalam kebahagiaan yang penuh bahwasanya dia meninggalkan dunia ini dengan disalib terbalik di kota Roma. Itulah yang menguatkan dan menjadi kesaksian orang-orang percaya pada masa itu. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memegang kebenaran penting ini dalam berjalan menjadi pengikut Kristus yang setia sampai pada akhirnya. Dalam perkara menjaga hati ini dengan segala kewaspadaannya. Sehingga sebagaimana Petrus terselamatkan dalam perjalanannya bersama Kristus, dalam urusannya menjaga hati dengan segala kewaspadaan, Anda dan saya pun terselamatkan untuk tetap menjadi pengikut Kristus yang mempermuliakan namanya. Selamat menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Roh-Mu menguatkan kami untuk menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan melalui penyangkalan diri dan pikul salib. Sehingga di sana kami tidak pernah mau lagi memiliki segala keinginan, kehendak, cita-cita, kerinduan apapun yang berbeda dengan apa yang firman katakan. Atau yang bertentangan dengan apa yang firman katakan. Sebab firman-Mu telah menyingkapkan kepada kami dalam kekuatan kuasa-Nya bahwa kebahagiaan sejati seorang pengikut Kristus adalah bagaimana kami bisa menerima, mempercayai firman dan hidup berdampingan dengan firman itu sendiri. Terima kasih banyak Allah yang mulia. Roh-Mu memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Sehingga kekuatan firman itu boleh sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menyaksikan kepada siapapun betapa hebatnya Allah yang telah berfirman untuk memberkati kami di perjalanan hidup kami sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semua umat-Mu, setiap kami yang memilih untuk setia memegang kebenaran firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati, menerima berkat dari Tuhan, mengakhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini kurang sehat, taruh tanganmu di bagian sakit dan terimalah kesembuhanmu di dalam iman, di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang luar biasa, yang terus menjaga hati kami, menjaga hidup kami supaya sungguh-sungguh terpelihara, murni, bersih dan kudus dalam hubungan dengan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan Roh-Mu yang terus berkarya dalam hidup kami. Dan sekarang Kau melihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan di bagian yang sakit. Roh-Mu yang kudus menjamah mereka satu persatu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Kristus yang telah menanggung segala sakit penyakit kami dan kelemahan kami di atas kayu salib. Kami bersyukur Bapak. Olehnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki tinggalkan setiap anak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan semua kuasa sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat dalam kuat kuasa Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Sekarang ulurkan tanganmu dan perhadapkan wajahmu, teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata hati Tuhan, manusia Allah yang perkasa. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera dan keharmonisan. Pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, dimanapun kau melangkah. Kau sungguh menjadi saksi Tuhan bagi sesamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya nyatakan berkat ini sah. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, pelihara hati yang sudah Tuhan bersihkan dengan darahnya. Supaya terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam firman, dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.